Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang hadis pada masa kodifikasi dan sesudahnya. Oleh kelompok 4 dengan anggota Deska Dwi Selianki dengan NIM 102200013 dan Dewi Asviatun Nuraini dengan NIM 102200014 kelas Hukum Ekonomi Syariah A semester 2. Poin-poin yang akan kita bahas adalah: yang pertama, latar belakang atau sejarah kodifikasi hadis; yang kedua, kodifikasi hadis pada abad kedua; yang ketiga, kodifikasi hadis pada abad ketiga; yang keempat, kodifikasi hadis pada abad keempat sampai abad kelima; yang kelima, kodifikasi hadis abad ke-7 sampai sekarang. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang atau sejarah kodifikasi hadis. Dari Urwah bin Az-Zubair bahwasannya Umar bin Khattab ingin menulis dan membukukan hadis, dan perihal tersebut juga didukung oleh para sahabat. Namun, Umar khawatir kaum muslimin akan terlena mempelajari hadis dan mengabaikan Al-Quran. Akhirnya, pembukuan hadis pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Faktor yang melatar belakangi kodifikasi hadis pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah: yang pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negara. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka. Yang kedua, banyak berita tentang hadis-hadis palsu. Yang selanjutnya, kodifikasi hadis pada abad kedua. Kodifikasi hadis pada abad ini memasuki fase baru, yaitu fase klasifikasi atau yang disebut dengan marhalah at-tasnif. Setelah sebelumnya hanya ada pengumpulan tanpa ada klasifikasi. Kitab hadis yang ditulis pada abad kedua diantaranya Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Syafi'i, dan Ikhtilaf al-Hadis yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Ciri-ciri kitab hadis pada abad kedua diantaranya: yang pertama, menghimpun hadis-hadis Rasulullah serta fatwa sahabat dan tabi'in. Yang kedua, himpunan hadis masih bercampur baur dengan topik yang ada seperti bidang tafsir. Yang kedua, belum dijumpai pemisahan antara hadis yang berkualitas sahih, hasan, dan dhaif. Kodifikasi hadis pada abad ketiga. Periode ini berlangsung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun sampai pada awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada masa ini, ulama memusatkan perhatian mereka pada pemeliharaan keberadaan dan terutama kemurnian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai antisipasi mereka terhadap pemalsuan hadis yang semakin marak. Di antara kegiatan yang dilakukan para ulama hadis dalam rangka memelihara kemurnian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah: 1. Lawatan ke daerah-daerah. 2. Pengklasifikasian hadis kepada marfu', mauquf, dan maqtu'. 3. Penyelesaian kualitas hadis dan pengklasifikasian kepada sahih, hasan, dan dhaif. Di abad ketiga Hijriyah ini telah muncul berbagai kitab hadis yang agung dan monumental serta menjadi pegangan umat Islam sampai sekarang. Di antaranya adalah kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan An-Nasa'i, kitab Sunan Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad. Kodifikasi hadis pada abad keempat sampai abad kelima. Periode ini dimulai pada masa Khalifah Al-Muqtadir sampai Khalifah Al-Muhtasim. Meskipun kekuasaan Islam pada periode ini mulai melemah dan bahkan mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Hijriyah akibat serangan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan, kegiatan para ulama hadis tetap berlangsung sebagaimana periode-periode sebelumnya. Para ulama hadis periode ini memperkenalkan sistem baru dalam penyusunan hadis, yaitu A. Kitab Atrof. Di dalam kitab ini, penyusunannya hanya menyebutkan sebagian matan hadis tertentu, kemudian menjelaskan seluruh sanad dari matan itu,
baik dari sanad kitab hadis yang dikutip matannya ataupun dari kitab-kitab lain. B. Kitab Mustadrak. Kitab ini memuat matan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, atau keduanya, atau lainnya, dan selanjutnya kitab ini meriwayatkan matan hadis tersebut dengan sanadnya sendiri. C. Kitab Jami'. Kitab ini menghimpun hadis-hadis yang termuat dalam kitab-kitab yang telah ada, yaitu menghimpun hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kodifikasi hadis pada abad ke-7 sampai sekarang. Periode ini dimulai sejak kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, ditaklukkan oleh tentara Tartar pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, yang kemudian kekhalifahan Abbasiyah tersebut dihidupkan kembali oleh dinasti Mamluk dari Mesir setelah mereka menghancurkan bangsa Mongol tersebut. Sejalan dengan keadaan dan kondisi dunia Islam di atas, maka kegiatan periwayatan hadis pada periode ini lebih banyak dilakukan dengan cara ijazah dan mukhotabah. Sedikit sekali ulama hadis pada masa ini melakukan periwayatan hadis secara hafalan, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama yang mutaqaddimin. Di antaranya yaitu A. Al-Traqi 806 Hijriah atau 1040 Masehi. Dia berhasil mendiktekan hadis secara hafalan kepada 400 majelis sejak 796 Hijriah atau 1394 Masehi dan juga menulis beberapa kitab hadis. B. Ibnu Hajar Al-Qaslani 852 Hijriah atau 1448 Masehi, seorang penghafal hadis yang tiada bandingnya pada masanya. Dia telah mendiktekan hadis kepada 1000 majelis dan menulis sejumlah kitab yang berkaitan dengan hadis. C. Al-Sakhawi 902 Hijriah atau 1497 Masehi, murid Ibnu Hajar yang telah mendiktekan hadis kepada 1000 majelis dan menulis sejumlah buku. Adapun bentuk penyusunan kitab hadis pada periode ini, para ulama hadis mempelajari kitab-kitab hadis yang telah ada dan selanjutnya mengembangkannya atau meringkasnya. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.